pada budidaya ikan air tawar akan disampaikan oleh Ibu Dr. Juli Ekasari. Saya sedikit membacakan biodata dari Ibu Juli. Ibu Juli lahir di Bogor tanggal 25 Juli 1977, masih muda ya. Pendidikan S1 di IPB, kemudian S2 dan S3 di Jen University. Tempat tugas di Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Tinggal di IPB. Beliau banyak menulis tentang bioflok, banyak pengalaman yang dimiliki oleh beliau. Jadi S2, S3 dia kajiannya selalu tentang bioflok. Baiklah, waktu kami berikan kepada Ibu Juli Ekasari kurang lebih 40 menit untuk memaparkan dengan judul kajian terkini teknologi bioflok pada ikan air tawar. Kepada Ibu Juli, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas perkenalannya Pak Dastu. Senang saya disebut muda ya. Baik, saya mohon izin untuk men-share bahan presentasi saya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Kalau sudah bisa dilihat? Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih telah diundang untuk membagi apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya kerjakan selama sekitar 13 tahun belakangan yang terkait dengan teknologi bioflok ini kepada Balai Besar Budidaya Air Tawar Sukabumi ya, yang selama ini juga banyak bekerja sama untuk mengembangkan teknologi bioflok ini. Baik, hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan bagaimana perkembangan riset yang telah dilakukan dan perlu dilakukan dalam rangka pengembangan teknologi bioflok. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya Juli Ekasari, saya dari Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Baik, apa yang akan saya sampaikan hari ini? Ini adalah outline-nya, jadi saya akan memperkenalkan apa itu bioflok. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah mengetahui konsepnya seperti apa. Saya akan mengulang sedikit, merefresh mengenai konsep bioflok. Kemudian riset apa yang sudah dilakukan dan masih perlu dilakukan, dan terakhir penutup. Baik, apa itu bioflok? Kita lihat. Baik, konsep bioflok atau konsep teknologi bioflok ini sebetulnya sederhana saja, yaitu daur ulang limbah dalam sistem aquaculture. Limbah dari mana? Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ini yang menunjukkan bagaimana limbah dihasilkan dalam sistem aquaculture. Jadi dalam sistem aquaculture, limbah paling utama asalnya berasal dari pakan. Pakan ini ada yang dimakan, ada yang tidak dimakan. Pakan yang tidak dimakan ini akan terakumulasi dalam bentuk limbah padatan. Secara pakan yang dimakan, ada yang dicerna dan ada juga yang tidak dicerna. Pakan yang tidak dicerna dibuang dalam bentuk proses limbah nutrien dihasilkan dalam bentuk sistem aquaculture ini, karena ini menjadi dasar pengembangan teknologi bioflok. Baik, limbah nutrien dalam sistem aquaculture, terutama untuk sistem semi maupun semi intensif maupun intensif, ini asalnya terutama adalah dari pakan. Pakan ini ada yang dimakan, ada yang tidak dimakan. Pakan yang tidak dimakan ini akan terbuang ke dalam air dan berkontribusi pada akumulasi limbah padatan. Sementara pakan yang dimakan ada yang dicerna, ada juga yang tidak dicerna. Pakan yang tidak dicerna ini akan dibuang dalam bentuk feses yang kemudian juga akan berkontribusi
daripada akumulasi limbah padatan. Sementara pakan yang dimakan, yang dicerna, lalu dimanfaatkan, ini ada yang dimanfaatkan untuk metabolisme, untuk maintenance, ada juga yang kemudian diretensi, digunakan untuk pertumbuhan. Nah, yang digunakan untuk pertumbuhan ini bisa kita panen sebagai biomasa panen. Sementara yang digunakan untuk metabolisme, untuk maintenance, ini biasanya menghasilkan byproduct atau produk samping, ya, senyawa-senyawa yang tidak dapat dibiarkan di tubuh, ya, dan harus dibuang. Nah, sebagai contoh yang paling banyak dihasilkan, ini adalah salah satunya adalah dalam bentuk amonia yang merupakan produk dari protein. Nah, amonia ini bisa dibuang utamanya dalam bentuk itu sendiri yang dibuang oleh insang, atau bisa juga sebagian kecil dibuang urin. Nah, keduanya akan dibuang ke media pemeliharaan, ke air, dan kemudian terakumulasi dalam bentuk limbah terlarut yang kemudian dilakukan juga dengan hasil mineralisasi atau dekomposisi limbah padatan oleh bakteri decomposer atau bakteri-bakteri pengurai, yang kemudian masuk semuanya ini terakumulasi dalam sistem budidaya. Nah, pada sistem yang biasa kita lakukan dengan ganti air atau dalam sistem yang standar, maka karena limbah ini tidak berpeluang untuk menjadi toksik dan mengganggu kelangsungan hidup maupun performa secara produksi dari ikan ini, maka kita akan berusaha mengeluarkan limbah ini dengan cara mengganti air. Ini adalah upaya kita mengejarkan tersebut. Nah, sayangnya pada umumnya yang kita adalah kita sekedar mengganti air, tapi air bekas buangannya ini tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut, sehingga limbah nutrien ini kemudian akan dibuang begitu saja ke lingkungan. Nah, dalam sistem bioflok yang kita ingin lakukan adalah kita ingin menggunakan limbah nutrien ini secara lebih efisien, sehingga di situ dalam sistem ini kita konversi amonia terutama menjadi biomasa bakteri, terutama bakteri heterotrof. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dengan penambahan, utamanya adalah dengan menyeimbangkan karbon dan nitrogen di dalam air. Karena nitrogen ini sudah ada maka yang perlu ditambahkan adalah karbon. Nah, itulah kadang-kadang menjadi salah satu ciri utama dalam sistem bioflok adalah adanya penambahan karbon. Walaupun jumlah dan frekuensinya ini bisa berbeda. Nah, konversi amonia oleh bakteri heterotrof, bakteri yang lain yang juga bekerja dalam sistem bioflok, nah ini memungkinkan konsentrasi amonia dalam air menjadi bisa ditekan pada konsentrasi yang rendah. Nah, sementara itu bakteri heterotrof yang terbentuk, nah ini dengan kondisi tertentu dia akan membentuk bioflok, membentuk agregat, tidak hanya terbentuk dari bakteri heterotrof, tetapi juga berbagai mikroorganisme yang ada dalam air. Nah, agregat ini yang kita sebut bioflok selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh ikan yang kita pelihara secara in situ, artinya secara langsung di media pemeliharaan, atau bisa juga kita kumpulkan, kita gunakan sebagai bahan makan. Nah, sehingga secara keseluruhan di situ terjadi proses daur ulang limbah nutrien makan yang tadinya terbuang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, dalam sistem bioflok yang ideal secara teori, maka kita bisa memiliki sistem bioflok atau sistem pemeliharaan yang konsentrasi limbah nitrogennya itu rendah. Karena konsentrasi limbah nitrogen terutama amonianya itu rendah, maka kita tidak perlu melakukan pergantian air, sehingga budidaya dengan sistem ini
karena memerlukan jumlah air yang lebih sedikit daripada sistem yang lain. Kemudian karena terjadi daur ulang limbah pakan tadi, maka terjadi efisiensi pakan. Yang nitrogen yang berasal dari protein yang tadinya terbuang, ini kita bisa manfaatkan kembali. Nah, dalam perkembangannya ternyata banyak sekali hasil penelitian maupun hasil pengamatan yang secara empiris yang menunjukkan bahwa penerapan sistem bioflok ini juga dapat meningkatkan kesehatan organisme yang kita budidayakan. Nah, mengapa demikian? Karena ketika ikan atau udang ya yang kita pelihara dalam sistem bioflok, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung kalau dia mengkonsumsi bioflok, secara tidak langsung misalkan dia tidak makan tetapi dia terpapar dalam kondisi yang kaya akan mikroba, maka akan ada komponen-komponen mikroba yang termakan ya, atau yang memang sengaja dimakan, yang kemudian nanti dicerna, dan komponen-komponen mikrobanya ini akan masuk ke dalam tubuh dan dikenali sebagai imunostimulan. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah lipopolisakarida, peptidoglikan, ini adalah bagian-bagian dari mikroorganisme yang memang fungsinya adalah sebagai imunostimulan. Nah, banyak sekali penelitian yang menunjukkan bagaimana efek pemeliharaan dalam sistem bioflok dalam meningkatkan imunitas ikan maupun udang. Nah, selain itu juga ada beberapa respon positif yang lainnya, misalkan dalam meningkatkan kinerja reproduksi, walaupun ini mekanisme aksinya masih kita cari, tetapi beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem bioflok pada pemeliharaan induk yang pernah kami coba di kampus, itu ada ikan lele dan ikan nila, itu ternyata bisa meningkatkan kinerja reproduksi. Nah, mungkin saya sedikit menyinggung terkait dengan mekanisme pembentukan bioflok. Ini adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ke saya. Bioflok itu seperti apa sih, Bu? Gitu ya. Apakah ini benar bioflok? Nah, ini di tengah ini ada gambar yang menunjukkan bioflok. Ini saya ambil dari kolam udang yang menggunakan sistem bioflok. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, bioflok ini dalam air cenderung kalau air dengan mengadukan, dia akan berada dalam kolom air. Nah, kalau kita biarkan, maka dia lama-lama akan mengendap dan airnya nanti akan jadi dingin. Nah, kalau kita ambil yang gumpalan-gumpalan yang ini, kemudian kita amati di bawah mikroskop, kita akan melihat seperti ini. Ya, jadi seperti gumpalan, warnanya bisa macam-macam. Nah, karena saya menggunakan molase, di sini juga warnanya kecoklatan. Kalau kita menggunakan sumber karbon yang lain, warnanya bisa lebih terang. Atau bisa juga hijau misalkan, ya, tergantung pada berbagai faktor. Nah, kok bisa bakteri membentuk bioflok? Mekanismenya terutama adalah dua. Yang pertama adalah interaksi antar permukaan sel mikroba. Nah, ini mereka sel-sel bakteri ini bersatu karena situasi, ya. Jadi karena muatan listrik pada permukaan sel. Nah, sehingga mereka ada di sini, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, ada muatan positif. Nah, adanya muatan ini membuat sel-sel bakteri dapat bersatu. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan mekanisme komunikasi antar sel bakteri, atau istilah kerennya kita sebut dengan quorum sensing. Nah, jadi bakteri itu, Bapak Ibu, ternyata bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya. Kalau mereka punya tujuan yang sama, mereka akan berkomunikasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Biasanya ketika ada stresor, misalkan ketika ada pemangsa, ataupun ketika misalkan lingkungan bioflok itu sudah demikian beragamnya gitu ya, dan banyak sekali modifikasinya. Tadi juga Pak Kepala Balai menyebutkan, ya itu memang betul ya. Tapi ada beberapa karakter sistem bioflok yang mungkin akan berbeda dengan sistem yang lain. Ini bisa menjadi panduan bagi Bapak Ibu yang ingin mengaplikasikan sistem ini.
Nah, untuk karakter sistem bioflok ini kita bisa lihat pada minimum 3 aspek. Yang pertama adalah kualitas air. Biasanya dalam sistem bioflok itu ada turbulensi air. Kenapa kita perlu turbulensi air atau pergerakan air? Ya, kita perlu karena kita harus memastikan bahwa bioflok ini selalu berada dalam suspensi, selalu berada dalam kolom air. Karena begitu bioflok kemudian mengendap dan kita biarkan di dasar misalkan, nah ini akan menciptakan ruang kondisi anaerob yang membuat amonia yang tadinya berada dalam tubuh bakteri ini akan terlepas kembali karena di situ ada proses penguraian dan perubahan jalur konversi nitrogen. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah kekeruhan. Biasanya secara visual kalau kita lihat kan di gambar ini ya, kita lihat air bioflok ini sebetulnya ini karena baru persiapan biofloknya belum terlalu terlihat jelas. Nah, biasanya airnya itu keruh Bapak Ibu. Tetapi kalau kita biarkan mengendap, maka kita akan melihat bahwa air bioflok ini akan jernih. Nah, kalau airnya itu tidak jernih, walaupun misalkan dia sudah diendapkan, ini menunjukkan bahwa pembentukan bioflok tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian karakter lain adalah total suspended solid. Ini adalah total padatan tersuspensi. Jadi bioflok ini akan meningkatkan jumlah padatan tersuspensi. Nah, yang jadi pertanyaan juga bagaimana cara membedakan misalkan dengan komponen pakan ataupun misalkan feses ya. Memang ini akan membutuhkan latihan ya Bapak Ibu, bisa membedakan mana yang komponen feses, mana yang pakan misalkannya, itu dengan melakukan pengamatan dari volume blok yang seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Nah, kemudian dalam sistem bioflok biasanya konsentrasi amonia ataupun dalam bentuk total amonia nitrogen ini konsentrasinya bisa kita pertahankan pada konsentrasi yang rendah. Sementara untuk konsentrasi senyawa anorganik lain, senyawa nitrogen anorganik lain seperti nitrit maupun nitrat, nah ini bergantung pada berbagai faktor. Pada sistem yang tadi disebutkan full bioflok ya, biasanya konsentrasi nitrat dan nitrit ini bisa rendah ya, tetapi pada sistem yang lain ini bisa juga konsentrasi nitrit dan nitrat ini bisa juga tinggi ya. Ini tergantung pada dominansi bakteri yang lain, terutama bakteri nitrifikasi selain bakteri heterotrof. Kemudian konsentrasi oksigen terlarut. Ya, biasanya dalam sistem bioflok, konsentrasi oksigen terlarut ini relatif rendah. Ya, kalau kita bandingkan misalkan dengan sistem yang ganti air atau flow through, konsentrasi oksigen dalam sistem bioflok itu umumnya rendah dan itu stabil ya sepanjang waktu. Berbeda kalau misalnya kita punya kolam, misalnya kemudian kolam ini berwarna hijau, artinya dia didominasi oleh mikroalga. Nah, biasanya kita bisa melihat adanya fluktuasi DO pada saat siang hari dan pada saat malam hari karena adanya proses fotosintesis dan respirasi. Nah, dalam sistem bioflok biasanya DO ini rendah sepanjang hari. Nah, justru terjadi fluktuasi adalah ketika terjadi perubahan suhu. Karena suhu ini akan mempengaruhi laju metabolisme mikroorganisme. Nah, parameter yang lain juga yang mungkin beragam adalah alkalinitas dan pH, tapi ini relatif tidak begitu terlihat selain parameter-parameter yang di atasnya. Nah, aspek berikutnya adalah yang kita bisa lihat adalah dari biofloknya. Secara visual, dalam sistem bioflok kita bisa melihat adanya partikel bioflok, walaupun partikelnya ini juga bisa beragam, ada yang bisa ukurannya kecil-kecil, ada juga yang ukurannya besar-besar gitu ya, yang secara visual kita bisa lihat dengan mudah. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat lebih dalam lagi, juga ini karakter dari sistem bioflok ini bisa kita lihat dari komposisi dan kepadatan mikrobanya. Kalau komposisi mungkin kalau kita di lapangan agak sulit ya Bapak Ibu untuk melihat sampai dengan ini apa sih isinya gitu ya.
Tapi kalau dari kepadatan ini bisa kita lihat dengan mudah baik dari TSS ya, dari total suspensi solid, ataupun dari volume vlog ya. Jadi cara mengukur volume vlog biasanya kita bisa menggunakan saya bisa menggunakan apa saja yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau kerennya kita menggunakan ini namanya Infofone ya, ini sebetulnya hanya tabung kerucut berwarna kuning, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya, kita bisa menggunakan misalkan botol bekas air mineral yang dibalik gitu ya, kita bisa lihat bagaimana ini dilihat dari volume vlog. Kemudian kalau kita ingin lebih detail lagi, kita juga bisa melihat misalnya pada komposisi kimianya, bagaimana kandungan protein biovlog misalkan yang paling sering ya dikaji, ini berapa sih kandungan protein biovlog yang ideal gitu ya. Nah ini berbeda sumber karbon yang kita gunakan, kemudian umur pemeliharaan. Pada sistem ekstensif untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian mixing. Nah ini mixing tujuannya atau pengadukan, terutama tujuannya adalah kita menciptakan turbulensi air sehingga biovlog tetap berada dalam suspensi, dan aerasi untuk memastikan bahwa suplai oksigen itu mencukupi tidak hanya untuk organisme yang kita budidayakan, tetapi juga untuk mikroba yang ada dalam sistem budidaya kita. Baik, itu tadi terkait dengan konsep biovlog. Nah berikutnya adalah mengenai riset apa yang sudah dan perlu dilakukan untuk pengembangan sistem biovlog. Nah, riset biovlog yang dilakukan saat ini tujuannya terutama adalah 4 hal ya, dalam yang bisa kita lihat dalam slide ini. Yang pertama adalah aplikasi pada spesies baru. Sekarang sudah mulai banyak dilakukan penerapan teknologi biovlog pada berbagai spesies aquaculture. Ya, tadinya hanya nila dan udang, sekarang sudah banyak. Sementara di kami juga sudah mulai kami lakukan, kebetulan ada teman-teman dari balai dari Sukabumi juga ada mengerjakan gurame ya, Bu Evi, dan kemudian dan juga kita coba pada Moina ya, ini dilakukan oleh Pak Taufik dari balai dari Jambi. Nah kemudian juga ada pemanfaatan biovlog ya, jadi biovlog ini dimanfaatkan. Ini terutama ketika biovlog ini tidak dimanfaatkan oleh atau pemanfaatan oleh ikan-ikan yang kemampuan memakan biovlognya ini rendah, sehingga biovlognya kita kumpulkan lalu kita gunakan sebagai bahan makan. Nah kemudian yang ketiga adalah riset-riset yang ditujukan untuk mengetahui atau mempelajari bagaimana mekanisme aksi dari baik itu pembentukan biovlog maupun respon terhadap organisme budidaya, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman sehingga kita bisa melakukan, pada akhirnya nanti kita bisa melakukan berbagai rekayasa yang tujuan adalah untuk meningkatkan fungsi biovlog dan untuk meningkatkan efeknya terhadap organisme budidaya. Nah, kemudian yang keempat adalah riset yang dilakukan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan di lapangan. Kita tahu bahwa ketika suatu teknologi diaplikasikan, maka akan mulai terlihat berbagai permasalahannya ya, dan ini akan berbeda tentunya dengan kondisi di laboratorium. Baik, nah saya akan fokus pada tujuan yang keempat tadi. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang riset-riset yang bertujuan 1 sampai 3 tadi, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Nah, untuk tujuan yang keempat, tujuan riset ini terutama adalah meningkatkan efektivitas sistem biovlog. Nah, sistem biovlog, keberhasilan sistem biovlog itu
ditentukan oleh paling tidak dua aspek. Pertama adalah apakah limbah nutrien ini dapat dikonversi secara optimum menjadi biomasa mikroba. Dan yang kedua adalah apakah biomasa mikroba dalam bentuk ini dapat dimanfaatkan secara optimum oleh ikan. Nah, kalau salah satu dari dua aspek ini tidak tercapai, maka di sini proses keseimbangan dalam sistem bioflok akan terganggu. Misalkan kita hanya konversi, semuanya bisa dikonversi tapi tidak dimakan, maka yang tercipta adalah terjadi akumulasi bioflok di dalam air. Atau bisa jadi misalkan dia makan bioflok tetapi tidak terjadi konversi nutrien. Yang ada adalah di sini tetap terjadi akumulasi limbah nutrien dalam air, sehingga bisa mengganggu kelangsungan hidup maupun kesehatan organisme budidaya. Nah, riset apa saja berdasarkan aspek tersebut, ya, riset apa saja yang sudah dilakukan. Nah, ini risetnya macam-macam, saya hanya menyebutkan beberapa yang utama saja. Misalkan untuk konversi nutrien, bagaimana rekayasa mikroba, ya, apakah dengan menambahkan probiotik bisa meningkatkan konversi nutrien, atau bagaimana cara kita merekayasa jalur konversi yang dominan, gitu ya. Kita berharap heterotrof, tapi pada kenyataannya bisa saja yang dominan adalah nitrifikasi, gitu ya, sehingga terjadi akumulasi nitrit ataupun nitrat. Kemudian pemilihan sumber karbon, mana yang paling efisien, mana yang paling ini utamanya dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan baik secara in situ maupun pemanfaatan ex situ. Jadi ex situ itu biofloknya kita kumpulan, kemudian kita jadikan bahan pakan. Nah, untuk pemanfaatan in situ, ini terutama penelitian ditujukan untuk rekayasa partikel bioflok. Kenapa? Karena ukuran partikel bioflok ini sangat menentukan apakah partikel bioflok ini bisa dimanfaatkan, bisa dimakan, atau tidak oleh ikan. Ya, kalau terlalu kecil, maka yang terjadi adalah bisa saja dia tidak bisa dikonsumsi oleh ikan. Atau bisa jadi sebaliknya, terlalu besar sehingga tidak dimakan juga. Kemudian yang juga penting adalah rekayasa kualitas nutrisi, karena dimakan belum tentu dimanfaatkan. Ketika sudah dimakan, tapi ternyata komposisi nutrisinya tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh ikan, maka yang terjadi adalah nutrien dari bioflok ini hanya numpang lewat, nanti akan terbuang kembali. Ya, saya ambil contoh misalkan bioflok bisa saja kandungan proteinnya tinggi, ya sampai 30 atau tetapi kalau kandungan asam aminonya tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh ikan atau udang, maka yang terjadi adalah asam amino ini kemudian digunakan atau tidak diretensi menjadi protein baru, mengembalikan amonia yang tadinya tersimpan dalam bioflok, mengembalikan amonia kembali ke dalam air. Baik, nah ini adalah riset untuk permasalahan aplikasi teknologi bioflok yang saat ini sedang kami lakukan. Ada dua, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya menjadi yang kami temukan di lapangan. Yang pertama, bagaimana cara mengontrol kuantitas dan fungsi bioflok? Karena salah satu masalah dalam sistem bioflok ini adalah ketika intensitas budidaya kita tingkatkan atau ketika ikan semakin lama semakin besar, ya, maka loading pakan akan semakin banyak. Pakan yang kita tambahkan ke dalam air akan semakin banyak, dan ini akan berkorelasi positif dengan jumlah biomasa bioflok. Karena jumlah bioflok ini akan mengikuti, semakin banyak N yang masuk, semakin banyak bioflok. Nah, kalau ini sudah terlalu banyak, maka yang ada adalah bioflok ini akan mengganggu keseimbangan sistem pemeliharaan, karena dia akan terutama mengkonsumsi oksigen. Ya, implikasinya apa? Kalau konsumsi oksigen terlalu tinggi, maka biaya yang diperlukan untuk aerasi dan pengadukan ini menjadi lebih tinggi. Nah, ini sehingga kita harus mencari cara bagaimana supaya kuantitas bioflok ini bisa kita kontrol. Dan yang kedua adalah fungsi bioflok. Jadi sudah saya sebutkan tadi bahwa fungsi bioflok itu utamanya adalah dua.
Yang pertama dalam konversi nitrogen atau nutrien limbah, dan yang kedua adalah untuk sebagai pakan. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan kedua fungsi tersebut? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan sistem bioflok yang menurut saya juga sangat penting, adalah apakah sistem bioflok ini dapat mengurangi kebutuhan protein pakan. Kalau Bapak Ibu ingat tadi dalam diagram yang tadi ya, salah satu idealnya dalam sistem bioflok ya, salah satunya adalah kita bisa mengefisienkan pemanfaatan pakan ya, terutama protein. Nah, sehingga pertanyaan ini kemudian muncul, apakah memang betul gitu ya di lapangan. Nah, kita coba lihat nanti hasil penelitian yang kami lakukan. Nah, salah satu penelitian yang kami lakukan adalah rekayasa kontrol kuantitas bioflok. Nah, ini adalah penelitian yang merupakan penelitian kerjasama antara IPB dengan dua universitas di Swedia, Swedish University of Agriculture dan Örebro University. Jadi kita membuat suatu sistem bioflok. Di sini ada tiga bioflok yang terhubung pada satu kolam pengendapan. Ya, kita sebut dengan sampling tank. Tapi di sini juga disebut dengan tank biofilter. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bioflok ini bisa kita, karena kalau di media pemeliharaan ini kita menggunakan ikan nila, kita tidak mungkin mematikan aerasi kemudian membiarkan biofloknya mengendap gitu ya. Pergerakan ikan akan selalu menyebabkan bioflok berada dalam suspensi, sehingga kita coba keluarkan ke kolam pengendapan dulu. Nah, kemudian di sini diendapkan, lalu akhirnya kita kembalikan ke dalam sistem pemeliharaan. Nah, ini yang coba kita kembangkan, penelitiannya baru saja selesai. Nah, ini hasilnya. Kita bisa melihat, jadi kita memelihara ikan nila dengan padan tebar 5 kg per meter kubik dengan menggunakan, karena ini targetnya adalah untuk ikan untuk fillet. Jadi kita mulai dari ukuran awalnya itu 100 gram. Lama pemeliharaannya 112 hari. Kemudian kita dapat bobot akhirnya sekitar 400 gram. Ini rata-ratanya. Kalau kita lihat, memang dengan adanya bak pengendapan ini, laju pertumbuhannya sedikit lebih baik. Dan yang penting menurut saya adalah kita bisa menurunkan konversi pakan ya, dari 1,26 menjadi 1,18 ya, sehingga bisa lebih efisien. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, kami menyimpulkan bahwa memang bak pengendapan ini dapat mengurangi kepadatan bioflok hingga lebih dari 50%. Tapi kualitas air relatif sama baiknya untuk baik sistem bioflok maupun sistem bioflok saja dan sistem bioflok dengan bak pengendapan. Kami menduga ini karena memang kepadatan yang kita uji, kita ini masih main aman ya, belum coba di kepadatan maksimal, sehingga kita akan uji lagi nanti pada kepadatan yang lebih tapi sini kita menggunakan satu wadah tersendiri, mengembangkan bak pengendapan yang sifatnya adalah portable, jadi bisa dipindah-pindah, karena memang sepertinya itu lebih praktis ya. Nah, kemudian penelitian yang berikutnya yang dilakukan adalah terkait dengan rekayasa kualitas bioflok. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kami tahun 2013 melakukan penelitian ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bioflok dengan ukuran yang besar, lebih dari 100 mikron, ini memiliki apa yang disebut dengan essential amino acid index. Jadi essential amino acid index ini menunjukkan kesesuaian komposisi asam amino dalam suatu bahan makan dengan yang dibutuhkan oleh ikan atau udang. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, kami mengidentifikasi atau melihat bahwa bioflok dengan ukuran yang lebih dari 100 mikron ini mengandung protein dengan kualitas yang lebih baik, sehingga dan pemanfaatannya oleh udang dan ikan nila juga lebih tinggi daripada ukuran bioflok yang lebih kecil.
Nah, sehingga berdasarkan penelitian tersebut, kami menyimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan dan fungsi bioflok ini akan dipengaruhi oleh ukuran partikel dan komposisi mikrofon. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, maka kami melakukan penelitian berikutnya pada skala lapang. Di sini kita mencoba menambahkan mikroalga. Kenapa? Karena mikroalga ini memang diketahui dapat meningkatkan ukuran partikel dan fungsi bioflok. Jadi penambahan mikroalga dapat membuat floknya itu besar-besar, dan yang kedua, penambahan mikroalga juga dapat mengambil amonia dan nitrat sebagai sumber nitrogennya, sehingga kita harapkan nitrogen yang ada dalam air ini bisa semakin minimum. Nah, selain itu juga mikroalga juga kita ketahui memiliki kandungan nutrisi, terutama senyawa-senyawa bioaktif seperti karotenoid, ya, kemudian asam lemak esensial misalkan, yang relatif tinggi, ya, yang lebih baik daripada bakteri. Sehingga dengan hipotesis tersebut kita mencoba apakah penambahan mikroalga ini dapat meningkatkan fungsi bioflok. Nah, ini adalah hasil penelitian mahasiswa saya di Departemen PDP, baru saja selesai penelitiannya. Jadi kita mencoba pada udang galah. Di sini mikroalga kita tambahkan, ada 2 jenis mikroalga, ada chlorella dan Ankistrodesmus, yang kita tambahkan ke dalam media pemeliharaan udang galah. Nah, memang sesuai dengan hipotesis, ya, penambahan mikroalga dalam sistem bioflok ini ternyata memang dapat meningkatkan ukuran partikel bioflok. Kalau kita lihat di sini ada panah-panah kuning, ya, ini menunjukkan bahwa penambahan mikroalga, terutama Ankistrodesmus, itu menghasilkan bioflok dengan ukuran yang besar, ya. Ini kalau sumbu Y-nya ini menunjukkan frekuensi, kalau sumbu X, sedangkan sumbu X-nya ini menunjukkan diameter. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ukuran partikel floknya ini besar-besar pada bioflok yang ditambahkan dengan mikroalga. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di gambar di ujung sebelah kiri atas, kita lihat bahwa ketika ditambahkan dengan alga, memang ukurannya secara visual, ya, terlihat lebih besar. Nah, apakah penambahan atau peningkatan ukuran ini berkorelasi positif dengan pemanfaatan biofloknya sendiri? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah komposisi profil asam lemak bioflok, ya, yang sandingkan dengan komposisi asam lemak pada udang galah dan pakan komersial yang kita gunakan. Nah, asam lemak ini diketahui merupakan salah satu biomarker yang bisa kita gunakan untuk melihat hubungan rantai makanan antara berbagai organisme dalam suatu ekosistem. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika bioflok ini ditambahkan dengan mikroalga, di sini ada satu asam lemak yang menjadi penanda, ya, yang tidak kita temukan pada bioflok tanpa mikroalga, yaitu asam lemak C8. Ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita bisa lihat, kita coba melihat korelasinya, ya. Nah, berdasarkan perhitungan korelasi, kita bisa lihat bahwa ternyata bioflok yang korelasi asam amino antara bioflok dan udang galah ini yang paling dekat adalah justru yang tidak diberikan mikroalga. Sementara yang paling kecil ada pada perlakuan dengan penambahan Ankistrodesmus, ya. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa ada 2 kemungkinan, ya. Jadi biofloknya itu dimakan, tetapi dia sebetulnya tidak dapat dicerna atau tidak dapat dimanfaatkan, ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa peningkatan ukuran partikel ini tidak selalu bersama dengan konsumsi maupun dengan pemanfaatan nutrien bioflok. Dan ini sangat spesifik untuk setiap spesies. Baik, Pak Dasu, waktu saya berapa lama lagi?
tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Baik, terakhir ya Pak, terkait dengan pemanfaatan makan ya. Tadi pertanyaan terakhir, apakah dengan sistem bioflok ini bisa memiliki pemanfaatan? Nah, kalau kita lihat berdasarkan hipotesis tersebut, kita coba merancang penelitian ini menggunakan ikan lele ya. Apakah dengan sistem bioflok kita bisa menurunkan atau kita bisa menggunakan pakan dengan protein rendah? Nah, waktu itu kita coba dengan protein 33% dan 14%. Dengan 2 sistem budidaya, yaitu dengan menggunakan green water ya. Jadi ini adalah sistem konvensional sebetulnya dengan air hijau dan kepadatan yang rendah dan dengan sistem bioflok. Nah, hasilnya seperti apa? Kita melihat bahwa ternyata penurunan protein pakan hingga 14% ini belum dapat dikompensasi oleh sistem bioflok. Mungkin kita agak-agak nekat waktu itu menurunkannya sampai 14% ya, harusnya tidak serendah itu. Tapi memang kalau nggak tahu gitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian itu kita juga melihat bahwa ternyata walaupun kita menggunakan pakan dengan harga yang lebih murah, tapi kalau kita lihat di sini biaya pakan justru lebih mahal ketika kita menggunakan pakan dan protein rendah. Jadi ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan buat Bapak Ibu ketika kita menentukan protein pakan yang nah, kemudian ini juga salah satu riset pada udang yang menunjukkan ini ternyata menurunkan yang menggunakan sistem bioflok kita bisa menurunkan kadar protein sampai 30%. Tapi kalau kita turunkan lagi sampai 24%, itu tetap masih bisa tergantikan. S1 kan yang terkeluar nanti Mas jelasin S2. Baik, sebagai S2 nggak ambil mata kuliah. Saya tahu bahwa pengembangan aplikasi teknologi bioflok ini tingkat kesuksesannya beragam sekali gitu ya. Ada yang sukses, ada juga yang banyak juga yang gagal. Tapi saya pribadi saya percaya bahwa teknologi bioflok ini merupakan teknologi aquaculture masa depan karena dengan sistem ini kita memungkinkan kita untuk berbudidaya ikan secara intensif dengan hemat air. Kita tahu air sekarang semakin terbatas. Materinya hampir sama kok dari S1 sampai S3. Aquaculture masih tetap berpeluang. Pakai kit Pak Dedi. Kemudian, satu lagi? Riset bioflok yang multidisiplin. Kami ada 5. Tidak hanya aquaculture, tapi juga perlu melibatkan disiplin ilmu yang lain seperti mikrobiologi, kemudian engineering. Ini masih perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan ekonomi. Dan ini pesan saya untuk Bapak Ibu yang akan mengaplikasikan teknologi dia bioflok. dulu dipotong baru masuk dirjen Kalau baru pahami konsepnya, kemudian kenali karakternya dan lakukan optimasi sendiri-sendiri. Jangan terpaku hanya pada sekedar dari SOP saja, tapi coba bangun SOP sendiri karena bioflok ini sangat tergantung pada lingkungan di lokasi. Sebenarnya sih ini ATM yang dimaksud. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.